Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-498. Video ini dan beberapa video berikutnya akan menyampaikan juknis kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Untuk kali ini, kita akan membahas apa latar belakang dibuatnya juknis kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kredensial tenaga kesehatan di puskesmas merupakan salah satu elemen penilaian standar akreditasi puskesmas sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 165 Tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas, yaitu pada bab 1, Kepemimpinan Manajemen Puskesmas, Standar 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Kriteria 1.3.1 tersedia SDM yang jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian juga pada pokok pikiran H, yaitu puskesmas mengusulkan kredensial atau rekredensial tenaga kesehatan serta menindaklanjuti hasilnya dengan penetapan penugasan klinis sesuai regulasi terkait. Adapun elemen penilaian yang terdapat pada standar yang terbaru tersebut ada di D, yaitu terdapat bukti puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu ada dokumentasi dan kemudian nanti akan diwawancarai. Apa latar belakangnya? Dokumentasi dan kemudian nanti akan diwawancarai. Apa latar belakangnya? Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN bidang kesehatan tahun 2022 sampai dengan 2024, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Penguatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama karena merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan primer memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian pembangunan kesehatan sehingga perlu ditingkatkan akses dan mutunya. Salah satu bentuk penguatan puskesmas adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur standarisasi puskesmas termasuk standar tenaga kesehatan di puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas mengamanatkan bahwa dokter dan atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memiliki kewenangan yang diperoleh melalui kredensial. Kredensial tersebut bertujuan memastikan agar setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, sehingga mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat di puskesmas lebih terjamin dan terlindungi. Hasil riset tenaga kesehatan atau Riskesnas tahun 2017 menunjukkan terdapat 66,1% puskesmas yang tenaga kesehatannya mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang dimiliki atau task shifting, dan 9,9% puskesmas yang tenaga kesehatannya mengerjakan tugas ganda di luar latar belakang pendidikan dan kompetensi
di bidang manajemen umum atau multitasking. Hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya insiden yang berkaitan dengan tindakan medis yang berdampak pada berkurangnya mutu pelayanan puskesmas. Untuk menjaga keselamatan pasien dari tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kurang kompeten, puskesmas perlu mengambil langkah pengamanan dengan cara pemberian kewenangan klinis melalui mekanisme kredensial. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Adapun tujuan dari Juknis ini adalah: pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah tersedianya acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam melakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Adapun tujuan khususnya adalah: pertama, tersedianya mekanisme kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kedua, tersedianya acuan dalam menyusun instrumen kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Ketiga, tersedianya acuan dalam menindaklanjuti hasil kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Apa ruang lingkupnya? Ruang lingkup kredensial dalam petunjuk teknis ini meliputi: pertama, penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas, yaitu untuk dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kedua, tindak lanjut hasil kredensial dan rekredensial. Ketiga, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Keempat, contoh formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Adapun sasaran buku pedoman ini adalah: pertama, tenaga kesehatan dan puskesmas sebagai institusi yang mengusulkan kredensial. Dua, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai penyelenggara kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perpanjangan dari pemerintah pusat dan pembina Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Keempat, organisasi profesi sebagai pembina profesi tenaga kesehatan dan mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kelima, Kementerian Kesehatan sebagai pembina jabatan fungsional kesehatan. Sobat Sehat, sekarang kita akan bahas definisi-definisi dari beberapa nomenklatur. Pertama, definisi kredensial. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis atau clinical privilege. Kedua, definisi rekredensial. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis atau clinical privilege untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Ketiga, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Demikianlah Sobat Sehat, di video 498 ini kita telah membahas tentang latar belakang Juknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kita akan bertemu di video 499 untuk membahas penyelenggaraan kredensial dan rekredensial. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.